Gempa magnitudo 6,1 di Tuban mengakibatkan warga panik dan berhamburan. Selain itu, beberapa rumah warga juga rusak. Barusan terjadi pada jam ini. Gempa sebesar 6,1 magnitudo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terjadi berulang kali. Tercatat 37 kali gempa susulan. Seperti yang terekam video amatir ini, warga panik dan berhamburan keluar. Selain itu, beberapa rumah rusak seperti di Kecamatan Soko, salah satu rumah warga atapnya roboh serta temboknya retak-retak. Di Kecamatan Semanding, satu rumah roboh dan di Kecamatan Bangilan, satu rumah roboh. Ya mulai dari atap, plafon sama itu dinding-dinding retak itu. Kalau tentang kerusakan saat ini yang baru dilaporkan kami ini ada di 2 lokasi. Yang pertama sementara ini laporan dari Soko, ini ada satu rumah roboh. Yang kedua bangunan balai desa di daerah Desa Dagangan, Kecamatan Paringan. Sebelumnya gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur Jumat siang. Sedangkan gempa susulan dengan magnitudo 6,5 skala Richter juga terasa hingga Jakarta. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Gempa di Tuban berdampak juga pada wilayah Jawa Timur lainnya. Di wilayah Kepulauan Bawean Gresik, gempa merusak rumah warga, fasilitas umum, hingga menghancurkan sebuah masjid. Pemirsa, inilah kondisi bangunan Masjid Al-Muhajirin di Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Gempa kali ketiga saya rasa. Gempa kali ketiga masih nyaman bentar lah kan kali. Atap masjid runtuh dan sebagian bangunan nampak rata dengan tanah akibat gempa. Gempa juga menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami retak pada dinding dan kaca pecah. Puluhan fasilitas umum seperti toko, swalayan juga porak-poranda. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tapi gempa yang terjadi secara beruntun mengakibatkan kecemasan bagi warga. Bahaya. Pemirsa, selain membuat warga panik, gempa di Tuban juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Bagaimana kondisi pasca gempa? Kita akan tanyakan bersama jurnalis iNews Pipit Wibawanto. Selamat malam, Pipit. Ya, kami ingin tahu apakah sampai malam hari ini masih terasa gempa susulan? Ya, baik Abraham. Hingga saat ini gempa susulan masih melanda wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Intinya sampai malam hari ini ada 78 kali gempa susulan yang melanda wilayah perairan Laut Jawa Tuban. Gempa awalnya terjadi di timur laut atau di di laut utara Jawa, Tuban maksudnya, dengan kedalaman 10 km. Gempa ini berdampak hingga saat ini perkembangan terakhir ada 7 wilayah kecamatan yang mengalami kerusakan warga. Selain itu, pasien rumah sakit juga dievakuasi keluar dari ruang penanganan medis. Nah, karena sejumlah rumah sakit sudah menerapkan evakuasi dan menuju titik yang paling aman di halaman rumah sakit luar. Sehingga ada 4 rumah sakit yang menerapkan protokol evakuasi darurat dan rencananya salah satu rumah sakit akan diberikan tenda di halaman untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau mengantisipasi bantuan. Pipit, dari data yang Anda himpun, apakah ada korban jiwa? Hingga saat ini belum ada informasi terkait korban jiwa maupun korban luka. Akan tetapi warga atau masyarakat mereka lari keluar rumah dan segera menyelamatkan diri agar terhindar dari rumahnya yang ambruk. Oke, kami juga dengar selain di Tuban, ada kabupaten lain yang juga terdampak. Ada informasi yang Anda terima mengenai ini? Baik, selain di Tuban sendiri, karena titik epicentrum
berdekatan dengan wilayah Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, yang secara otomatis dampak gempa ini terjadi pada wilayah sekitar Kabupaten Tuban, yaitu Lamongan, Bojonegoro, Gresik, Surabaya, bahkan sampai Blitar dan Kediri. Oke. Pipit, kami juga ingin tahu, apakah ada fasilitas publik juga yang terdampak di Tuban, di tempat Anda melaporkan? Barangkali listrik yang terpaksa harus diputus dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan malam hari ini sudah benar-benar kondusif, jadi warga juga tidak perlu khawatir? Baik, ada salah satu bangunan balai desa di Kecamatan Parengan yang untung di depan atapnya itu runtuh, akan tapi posisi pelayanan pada masyarakat tidak terganggu, dan sejauh ini hingga malam ini kondisi sudah sangat kondusif dan warga sudah kembali aktivitas secara biasa atau secara normal, dan Kepala BPBD setempat menghimbau pada warga agar tidak panik dan segera lari keluar rumah jika terjadi getaran gempa. Terima kasih Pipit Wibawanto, jurnalis iNews yang melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa akibat gempa yang terjadi di Tuban meskipun memang ada beberapa fasilitas yang rusak. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta mengalami kebanjiran. Banjir juga menyebabkan kemacetan panjang di beberapa ruas jalan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Bekasi Raya Cakung Barat Cakung, Jakarta Timur pagi ini. Tampak ribuan sepeda motor nekat melawan arah dari arah Tipar Cakung menuju PTC Pulau Gadung, hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya tidak bisa melintas. Kemacetan terjadi imbas banyaknya titik jalan tergenang banjir setinggi 30 hingga 40 cm menuju Jalan Bekasi Raya. Banjir juga merendam ruas jalan raya Kelapa Gading Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 hingga 70 cm, membuat para pengguna jalan yang ingin berangkat bekerja mengalami gangguan kemacetan dan kendaraan mereka mogok. Halim. Dari Halim mau ke KBN. Berangkat kerja atau gimana? Berangkat kerja. Ini tadi motornya mogok atau gimana? Mogok di tengah jalan tadi karena kena hempasan aja. Dalam banget atau gimana? Sedang pun. Permukiman warga di Rawa Indah, Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat pagi kembali terendam banjir hingga ketinggian setengah meter lebih. Banjir diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak dini hari tadi serta meluapnya Kali Cakung Lama yang berada di dekat pemukiman warga. Warga mengaku banjir kali ini terjadi begitu cepat usai hujan deras turun. Dari subuh. Pas hujan deras atau gimana? Nah, yang pas kalimaan udah mulai naik air. Biasanya kalau tiap hujan emang selalu begini atau gimana, Bu? Ya kemarin sih agak lambat. Sekarang kayaknya cepet. Kawasan Rawa Indah, Pegangsaan 2 Kelapa Gading merupakan salah satu wilayah langganan banjir di ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir besar yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah membuat warga mengungsi. Bulan Ramadan mereka harus menikmati puasa di tengah pengungsian. Para pengungsi tetap bersyukur karena masih bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Banjir yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah sejak Jumat lalu masih merendam 89 desa di 11 kecamatan dan membuat lebih dari 24.000 warga terpaksa mengungsi. Salah satu pengungsian warga Demak tersebut berada di Gedung JHK Kudus. Di sini setidaknya terdapat lebih 750 warga Kecamatan Karanganyar Demak yang mengungsi. Di bulan Ramadan tahun ini, mereka terpaksa melaksanakan ibadah puasa di pengungsian. Para pengungsi mengungkapkan meski berpuasa di tempat pengungsian, namun menu makanan untuk berbuka dan sahur cukup banyak dan beragam. Kita di sini mulai dari kemarin siang. Untuk berbuka kemarin karena kita posisi di sini beda. Kemarin bantuan cuma ada satu kakak dapat satu nasi. Tapi alhamdulillah pada berbukanya, pada sahur pagi-pagi, alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Demak dan Kudus dari pemerintah Demak telah memberikan bantuan berupa nasi matang dan sudah ada dapur umum yang disediakan oleh BPBD Demak. Alhamdulillahnya
semua dapat terbagikan dengan semua rata. Pengungsi dari Kabupaten Demak yang sebelumnya menyebar di sejumlah titik pengungsian yang ada di Kudus, kini seluruhnya dipusatkan di gedung JHK Kudus. Hal tersebut dilakukan lantaran banjir juga merendam sejumlah wilayah di Kudus, sehingga titik pengungsian lainnya digunakan untuk mengungsi warga Kudus. Untuk pengungsi yang dari Demak yang berada di gedung Haji Kabupaten Kudus, bukan mereka yang kami pindah dari tempat lain, karena memang ketika di gedung DPRD sudah penuh, kami buka kembali di JHK ini, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah penuh dengan pengungsi yang dari Kabupaten Kudus, sehingga sampai detik ini jumlah 762 sudah merupakan batas maksimal yang tidak mungkin nanti kami tambah lagi. Kini para pengungsi berharap perbaikan tanggul bisa segera selesai sehingga banjir bisa surut dan tidak terulang kembali. Mereka ingin kembali melaksanakan ibadah puasa seperti biasa, serta bisa berbuka puasa dan sahur dengan keluarga di rumah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Banjir besar yang terjadi di Kabupaten Demak membuat warga harus rela mengungsi. Di bulan Ramadan ini, mereka mau tak mau harus sahur dan berbuka puasa di pengungsian. Bagaimana situasi di pengungsian saat ini? Sudah bergabung bersama dengan kami, jurnalis iNews, Sukma Wijaya. Selamat malam, Sukma. Ya, selamat malam. Selamat malam, Abraham. Ya, kira-kira sampai berapa lama lagi warga harus bertahan di pengungsian? Ya, perlu saya sampaikan situasi banjir sebenarnya untuk per hari Jumat ini. Tadi setelah kita mencari informasi dan dari BNPB juga melaporkan sekitar pukul 1 dini hari kondisi tanggul Sungai Wulan di Duku Norowito, Desa Ketanjung yang kemarin jebol, kabarnya sudah tertutup penuh dan sekarang ini masih proses penebalan dari tanggul ini. Dan dari tertutupnya tanggul Sungai Wulan, sebagian kawasan sudah mulai surut. Dan banjir yang di sekitar di wilayah pusat kota Kabupaten Demak ini juga sebagian berangsur surut. Namun ada beberapa dari pengungsian yang masih bertahan. Dari data terakhir hari ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tercatat ada 126 desa, Abraham, yang terdampak banjir meliputi di 13 kecamatan. Dan jumlah jiwa yang terdampak sekitar 127.500 jiwa. Dan saat ini jumlah pengungsi sudah berkurang, yang semula sekitar 24.000 sekarang sudah sampai 17.000. Dan banyak pengungsi sudah mulai pulang, mungkin dari mereka membersihkan rumah yang terdampak banjir, ada sebagian yang mungkin ada keperluan yang lain. Dan perlu kita laporkan juga ada beberapa titik pengungsian yang semula berjumlah terpisah, sekarang banyak yang digabungkan, dan namun jumlahnya masih banyak, sudah sampai mencapai 110 titik pengungsian meliputi di kecamatan 13 kecamatan yang ada di situ. Demikian, Abraham. Ya, Sukma, lantas bagaimana memastikan bahwa mereka korban banjir, utamanya yang menjalankan ibadah puasa, berbuka puasa, sahur, mereka kan butuh pasokan. Apakah itu disediakan? Nah, tadi sempat kita mencari informasi terkait dengan itu, dan beberapa liputan kami banyak dari pengakuan ataupun penuturan dari para korban banjir selama ini merasa puas karena pasokan dari konsumsi logistik terkait dengan minuman dan makanan mencukupi dengan menu yang bervariasi. Dan mungkin kita bisa aja di lokasi saya berdiri ini, kita berada di Wisma Halim. Di depan saya ini merupakan lokasi musola yang disediakan di pengungsian. Nah, di depan ini merupakan lokasi pengungsian di Wisma Halim, Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam. Mungkin kita bisa masuk. Dan selama ini di lokasi pengungsian di Wisma Halim ini merupakan bangunan milik pengusaha Abraham yang saya sampaikan ini. Ini dulu biasa disewakan untuk kegiatan seperti hajatan dan sebagainya. Namun ketika banjir melanda, pihak pemilik
merelakan meminjamkan secara gratis kepada para pengungsi agar mereka bisa mengungsi, dan bangunan Wisma Halim ini mampu menampung sekitar 1.000 pengungsi. Kita masuk aja bagaimana situasi para pengungsi di lokasi ini. Ini tadi sebenarnya banyak sekali, Abraham, dan sekarang sudah mulai banyak surut, dan data yang saya himpun sekitar 225. Di sini seluruh kesehatan makanan semua dijamin oleh pengurus dari BPBD, bahkan di kesehatan juga ada. Dari pada pengungsi ini kebanyakan pada capek dan dari siang melaksanakan ibadah puasa. Betul, Sukma. Di beberapa, ya, Abraham? Iya, kelihatannya memang sedang beristirahat ya. Dan kita punya harapan sebetulnya agar mereka juga ada pihak dari kesehatan itu melaksanakan kegiatan kesehatan. Mungkin kita bisa menengok sedikit apa yang dilakukan dari teman dari kepolisian ya melaksanakan kegiatan. Nah, kabarnya dari pihak kepolisian dan pihak PMI dan sebagainya dia keliling memeriksa kesehatan. Oke. Ya, mungkin kita bisa melihat apa yang dilakukan ini. Terima kasih Sukma atas laporan Anda. Kita tak ingin mengganggu lebih lama lagi tentu saja aktivitas warga yang ada di sana, utamanya mereka yang sedang mendapatkan penanganan kesehatan ataupun mereka yang sedang beristirahat. Tapi itu dia laporan dari rekan kami Sukma Wijaya langsung dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kita ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah. Jokowi ingin memastikan perbaikan tanggul yang jebol ditangani dengan baik. Yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam. Dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah turun dari 2 meter. Saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm, tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemompaan. Kebakaran terjadi di Pasar Fadel Dela, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Kobaran api merambat dari satu bangunan ke bangunan lain dengan kencang. Warga dan pemilik bangunan berpacu dengan peralatan seadanya berupaya memutus api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun angin kencang membuat api tidak terhentikan sehingga ratusan lapak, puluhan ruko dan rumah, serta satu bangunan pasar hangus terbakar. Warga yang terdampak hanya bisa menyelamatkan sebagian harta dan barang berharga mereka. Penyebab kebakaran ini terjadi pada Jumat pagi akibat korsleting listrik dari dapur salah satu rumah warga yang berdekatan dengan pasar. Kebakaran terjadi pada pukul 9:20 dan kemudian bisa dipadamkan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya korsleting listrik di dapur kios milik Bapak Haji Aco, kemudian menyebar meluas ke 10 unit ruko, kemudian 100 unit kios semi permanen. Api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah 2 unit pemadam kebakaran milik perusahaan dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Halmahera Timur, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
Kebakaran hebat terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Api melahap pom mini dan sebuah kendaraan roda 4. Kebakaran terjadi di Desa Sawahan, Jalan Ahmad Yani, Rembah, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Awalnya pemilik rumah Bambang Unyil melihat ada percikan api dari dalam mobil. Tiba-tiba api langsung menjalar ke pom mini tempat penjualan pertalite eceran dan api langsung membesar. Untuk mengamankan rumahnya dari kobaran api, Bambang masuk ke mobil dan memundurkannya ke jalan raya. Akibatnya, Bambang mengalami luka bakar serius dan langsung dibawa ke RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang untuk mendapatkan perawatan. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1,5 jam. Polres Rembang masih menyelidiki dugaan penyebab kebakaran, apakah karena korsleting sistem kelistrikan mobil atau sebab lain. Masih kita dalami apakah penyebabnya korsleting atau karena pada saat kita datang ke lokasi kebakaran itu posisi tap mobilnya ini bensin atau BBM-nya ini dalam keadaan terbuka seperti itu dan mesin dalam keadaan hidup. Setelah olah TKP selesai, bangkai mobil dipinggirkan oleh polisi bersama masyarakat sekitar agar tidak mengganggu lalu lintas di Jalan Ahmad Yani. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta para elit partai pengusung Ganjar Mahfud menyatakan pemilu 2024 diselimuti kecurangan, intimidasi, serta penggunaan kekuasaan oleh Presiden. Sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power. Ganjar Pranowo menyatakan, gugatan hasil Pilpres ke MK merupakan benteng terakhir mengawal demokrasi atas dugaan kecurangan pemilu yang masif diungkap publik. Tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nantinya. Ganjar juga menyatakan pendaftaran gugatan hasil Pilpres ke MK dilakukan paling cepat pada Jumat atau Sabtu pekan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan, tidak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini, MK telah menerima 1 pengajuan gugatan hasil Pilpres dan 1 gugatan Pileg. Itu ada Pilpres, ada Pileg, Mbak. Kalau Pilpres 1, Pileg ada 1. Pileg 1. Tidak pernah komunikasi dengan kami ya. Tidak tahu kalau dengan bagian pendaftaran atau bagian konsultasi ya. Dengan kami pimpinan atau hakim ya nggak ada akses untuk komunikasi. Seluruh hakimnya. Kalau Pilpres pleno terus. Ya. Untuk Pileg? Pileg panel.
Ya diproses kan nanti ada, kalau yang Pilpres itu kan ada tidak ada perbaikan ya, mungkin nanti tinggal menunggu di registrasi saja. Kalau sudah waktunya nanti diregistrasi, karena begitu diregistrasi kan argonya terus jalan itu 14 harinya. Jadi yang begitu banyak Pak, gimana kira-kira Pak? Ya kan kami bisa secara bersama-sama membaca, jadi bisa masing-masing mencermati pada bagian-bagian tertentu, akhirnya kan secara utuh bisa dibaca nanti. Kalau dilihat dari permintaan mereka bisa mengadakan pemilu. Oh, nanti itu kan belum disidangkan juga. Nanti nggak bisa kita dengan bicara materi dulu. Iya, nggak bisa. Nggak mau ngimbau, karena kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif toh Mbak. Orang mau datang, mau mencari keadilan ke sini ya silakan. Kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau. Tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap. Calon Presiden nomor 2 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jumat siang. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengaku mengajak Nasdem bergabung ke dalam pemerintahan. Prabowo tiba di kantor DPP Partai Nasdem sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Presiden terpilih disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di halaman gedung Nasdem Tower. Usai menggelar pertemuan, Prabowo Subianto berbicara mengenai Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini menginginkan para tokoh untuk kembali rukun setelah pemilu selesai dan bekerja sama untuk membangun Indonesia. Karena itu, saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira. Usai bertemu Prabowo, Capres Anies Baswedan bertemu dengan Surya Paloh untuk berbuka puasa bersama di Nasdem Tower. Menurut Anies, rencana Nasdem bergabung dengan koalisi Prabowo masih jauh karena pelantikan presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan Oktober mendatang. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Nasdem Tower untuk buka puasa bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam kesempatan ini, Anies mengomentari pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Surya Paloh. Anies tidak terlalu banyak menanggapi pertemuan tersebut lantaran pihaknya masih fokus sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Anies juga berpandangan terkait rencana Nasdem bergabung ke pemerintahan Prabowo masih terlalu jauh, sebab Prabowo baru akan dilantik pada Oktober mendatang. Karena siapapun yang nanti terpilih, itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini, semuanya sifatnya spekulatif. Karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Sebelumnya KPU telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming-Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 24,9% suara, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming-Raka memperoleh 58,6% suara, sedangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 16,5% suara. Massa dari Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa menolak politik dinasti di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Yogyakarta, massa menolak hasil pemilu 2024 karena ada dugaan kecurangan. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indonesia berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap politik dinasti dan mendesak mengusut dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket.
Jokowi, turunkan Jokowi sekarang. Massa juga bergantian berorasi di atas mobil komando untuk menyuarakan bahwa putusan MK melanggar etik karena menerima pencalonan Gibran. Selain itu, Massa menyebut ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Di DKPP yang menyebut bahwa ketua KPU melanggar etis karena sepasca putusan MK tidak membuat aturan selanjutnya. Hal ini yang membuat ketua KPU dilakukan penghukuman ataupun sanksi dari DKPP. Yang ketiga, kita melihat dugaan beberapa catatan terkait dengan pengangkatan kepala daerah yang berdampak pada gangguan yang merugikan di beberapa pihak. Kemudian yang keempat terkait dengan bansos, bahwa bansos ini adalah program negara, program pemerintah, kemudian tidak boleh diklaim menjadi program salah satu dari paslon ataupun dari pribadi Pak Jokowi. Untuk menjaga keamanan aksi, aparat kepolisian menerjunkan anggotanya untuk mengawal aksi tersebut. Pada periode mendatang harus menjadi. Aksi serupa juga digelar massa dari Koalisi Sejagat di Yogyakarta. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya menolak hasil pemilu 2024. Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk raksasa di depan Tugu Golong Giling. Kemudian sebagian dari mereka bergantian berorasi menyampaikan aspirasi. Koordinator Koalisi Sejagat Boy berpandangan demokrasi Indonesia telah mati sejak Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia minimal Capres-Cawapres dan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kalau kita tahu sendiri bahwa Ketua MK sendiri, Anwar Usman, adalah paman dari Gibran, adik ipar dari Jokowi. Artinya apa? Ada konflik kepentingan di sini. Ada konflik kepentingan. Nah, dari itu maka mau hasil seperti apapun, pemilu hari ini sudah cacat. Jadi kami tidak akan menerima hasil pemilu. Selain menolak hasil pemilu, Koalisi Sejagat menuntut agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik oleh badan independen di bawah pengawasan sipil. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.